Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke bahasan gas power cycle yang part 3, di mana bahasan ini merupakan lanjutan dari part sebelumnya yang membahas tentang Otto cycle dan Diesel cycle. Di part yang ketiga, kita akan bahas mengenai Brayton cycle yang merupakan contoh gas power cycle yang biasanya memang dibahas di mata kuliah termodinamika. Baik, di sini kita lihat ada dua skema ya mengenai Brayton cycle atau yang sering juga disebut sebagai gas turbine cycle. Nah, Brayton cycle yang sebelah kiri itu adalah kasus aktualnya. Tapi lagi-lagi ini bukan kasus yang rumit ya, karena kalau di luar sana si siklusnya udah nggak seperti ini ya, skemanya juga nggak seperti ini, jauh lebih rumit. Jadi ini kategorinya kategori yang simple, ideal, cycle, kira-kira begitu ya, yang akan kita bahas di slide yang sekarang. Nah, simple ideal cycle ini, kalau kita lihat di sebelah kiri, ini yang aktualnya ya. Yang aktualnya itu ada udara eh, masuk ke kompresor, kemudian ditekan sehingga tekanannya lebih tinggi oleh kompresor ya, dikompresikan. Kemudian diarahkan ke combustion chamber, di mana di combustion chamber juga masuk ada fuel dari tangki bahan bakar ya, yang kemudian keduanya antara fuel dan fresh air tadi akan dibakar di combustion chamber. Jadi nanti fluida kerja yang berupa udara akan masuk ke combustion chamber, kemudian diberi energi tambahan lewat proses pembakaran ya. Nah, energi tambahannya nanti akan disalurkan ya, ke turbin. Tentunya setelah keluar dari combustion chamber ini sudah bukan fresh air lagi, melainkan sudah menjadi flue gas atau gas hasil pembakaran. Gas hasil pembakaran dengan temperatur dan tekanan yang tinggi ini masuk ke turbin untuk diekstrak ya energinya, sehingga nanti turbinnya akan menghasilkan kerja gitu ya. Nah, keluaran dari turbin ketika tekanannya sudah turun gitu ya. Karena masuk ini dengan tekanan tinggi terus diekspansi oleh turbin sehingga tekanannya turun. Nah, tekanan yang turun ini sebenarnya masih memiliki temperatur yang tinggi gitu ya. Tapi nggak bisa dimasukkan lagi karena dia bukan fresh air. Dia flue gas ya. Nah, flue gas ini nggak boleh dimasukkan lagi ke sini karena kalau dimasukkan lagi dia tidak akan bisa digunakan untuk melakukan pembakaran yang selanjutnya ya. Itu aktualnya. Jadi yang masuk selalu fresh air, yang keluar flue gas, dan ini dibuang begitu saja ke lingkungan untuk kemudian mungkin oleh alam diolah lagi sehingga nanti dia akan bisa menjadi fresh air kembali. Hmm. Karena flue gas atau exhaust gases ini tidak bisa masuk ke fresh air, tidak bisa masuk ke sini lagi ke kompresor ya, maka aktualnya Brayton cycle adalah siklus yang terbuka atau kita sebut dengan open cycle ya. Ini aktualnya sebelah kiri. Ini yang simple ya, belum dilengkapi dengan perangkat-perangkat lain. Ada biasanya ada regenerator gitu ya. Nah, ini belum ada. Oke. Sebagai perbandingannya kalau kita lihat yang sebelah kanan, ini ada istilahnya itu closed cycle gas turbine. Nah, ini adalah yang ideal. Ini unreal ya sebenarnya. Jadi sekali lagi kalau yang sebelah kiri ini aktual, maka yang kanan itu yang ideal, ya. Yang kanan yang ideal. Nah, yang ideal yang sebelah kanan ini, seperti yang sudah dibahas di
pertemuan-pertemuan selanjutnya atau bahasan awal mengenai gas power cycle, ada asumsi mengenai fluida kerja ya untuk kasus yang ideal. Kasus yang ideal ini asumsi fluida kerjanya hanya berisi udara saja tanpa ada eh, campuran bahan bakar atau reaksi kimia yang lainnya yang menyebabkan udara itu berubah senyawanya. Ya. Jadi karena tidak berubah, di sini tetap udara yang hanya naik dan turun tekanannya saja, maka kasus yang sebelah kanan ini bisa kita sederhanakan dari yang open cycle menjadi closed cycle, gitu ya. Jadi masuk udara ke kompresor, kemudian dinaikkan tekanannya oleh kompresor, masuk ke heat exchangers yang menyerap panas dari luar, sehingga nanti temperatur udaranya naik dan tekanannya juga jelas ya. Setelah naik dari kompresor, temperaturnya naik di heat exchangers. Kemudian udara yang sudah naik temperatur dan tekanannya tadi akan disalurkan ke turbin. Nah, disalurkan ke turbin ini untuk diserap energinya dan diturunkan tekanan dan temperaturnya sehingga nanti pas keluar diturunkan lagi temperaturnya lewat heat exchangers, dibuang kalornya ke lingkungan dan kembali masuk ke kompresor, gitu ya. Nah, di sini proses pembuangan panasnya lewat heat exchangers, Q out. Kalau di bahasan yang sebelumnya kita sudah bahas mengenai heat engines ya. Heat engines itu kan selain dia menerima kalor, dia akan mengubah kalor yang masuk tadi, bagian ya menjadi kerja bersih, dan sebagian lagi menjadi kalor yang keluar, gitu ya, atau panas yang keluar dari sistemnya. Kalau di yang ideal, panas yang keluar lewat heat exchangers dari 4 ke 1. Tapi kalau yang open cycle, kalornya keluar atau panasnya keluar bersamaan dengan flue gas yang keluar dari turbin di titik 4. Ya. Di gambarannya yang kiri aktual, yang kanan ideal. Jadi kalau ada gambar siklus Brayton yang close cycle itu pasti gambar yang diidealisasikan. Ya. Yang aktualnya dia tidak close. Oke, uh, sekarang kita bahas mengenai diagram apa ini namanya TS dan PV-nya dari Brayton Cycle. Di sini udah ada beberapa coretan ya, yang mungkin bisa memudahkan juga. Dari gambar di sini, kalau Anda lihat siklus Brayton yang sebelah kiri, dia gambar lewat diagram TS ya, dengan gambar yang seperti ini. Eh, Gambar ini mungkin kalau Anda pernah tahu ya, diagram TS kan biasanya ada kubah ya. Nah, kubahnya ini di sebelah mana sih? Nah, kubahnya ada di sebelah kirinya gitu ya. Jadi karena kubah ini ngomongin mixtures, terus liquid gitu dan vapor, dan sekarang kita sedang bahas uh, fluida kerjanya adalah udara atau gas ya, yang jelas pasti akan berada di vapor ya. Jadi nggak ada namanya kubah gitu ya, nggak ada nama kubahnya. Eh, Apa namanya garis kubahnya nggak ada. Jadi cukup garis yang itu saja, diagram TS-nya saja. Nah, di sini kalau digambar, proses dari satu ke dua ini adalah kompresi isentropik, ya. Naik tekanannya dari P yang low ke P yang high. Kemudian dari dua ke tiga, ini terjadi pemasukan panas atau proses pembakaran secara isobarik, ya. Jadi pembakaran secara isobarik. Kemudian dari tiga ke empat, ini adalah proses ekspansi isentropik, yang kalau tadi ya, dilihat di sini, lewat turbin ada proses ekspansi. Nah, ini dilakukan secara isentropik.
Dan kemudian 4 ke 1 ini adalah proses pelepasan panas isobarik. Jadi 4 ke 1-nya isobarik. Ini kondisi yang ideal, yang simple ya. Ya, sebelah kanan kalau kita lihat ada diagram PV dari 1 ke 2 ini adalah proses sama tadi ya, kompresi sentropik. Jadi naik tekanannya dari P1 ke P2 ya, di mana naiknya ini secara isentropik, jadi entropinya konstan. P2 sama dengan P3 ini karena prosesnya isobarik, jadi masuk panasnya pada kondisi isobarik ya. Dan selanjutnya sama ya tadi dengan diagram TS yang sebelah kiri. Ini hanya beda representasi gambar saja karena memang diagramnya beda ya. Satu diagram PV, yang satu diagram TS. Banyak orang menggambarkan siklus Brayton menggunakan diagram TS ya, dibanding dengan diagram PV. Nah, kemudian perlu Anda ingat kembali di bahasan mengenai bab entropi ya, itu ada bahasan isentropic processes of ideal gases yang punya di sana ada beberapa persamaan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan eh, beberapa kasus ya mengenai Brayton cycle menggunakan rumus yang ini. Ini salah satu contoh persamaannya ya. Selain T2 dibagi T1 juga ada persamaan yang P2 dibagi P1 yang nantinya akan disetarakan dengan yang V ya, persamaan mengenai V. Itu kira-kira. Ini juga nggak boleh lupa, harus diingat-ingat. Kemudian kalau kita lihat di sini ada yang menarik ya. Kalor yang masuk dan kalor yang keluar ini dalam kondisi isobarik. Kondisi isobarik ini eh, menunjukkan bahwa pada saat menghitung perubahan energi ya atau transfer energi dari fluida kerja ke lingkungan atau dari lingkungan ke fluida kerja, ketika dilakukan secara isobarik nanti yang masuk adalah persamaan CPDT. Persamaan CPDT ini tentunya akan berkaitan dengan entalpi ya, perubahan entalpi. Jadi nanti yang dihitung di sini bukan perubahan energi dalam, melainkan perubahan entalpi karena prosesnya dilakukan pada kondisi tekanan konstan, gitu ya. Jadi nanti key in dan key out dihitungnya menggunakan CPDT atau CP delta T gitu ya, yang setara dengan delta H. Kalau key out dengan key in kita hitung menggunakan delta H, maka begitu pula dengan W turbine dan W kompresornya ya. WT dan WK-nya nanti dihitung juga menggunakan delta H. Jadi kalau saya tulis di sini ya sebagai tambahan eh, WT ini adalah delta H, H3 dikurangi H4 ya, dan WK ini adalah H2 dikurangi H1 ya. Yang nanti kalau pakai CP delta T ya disesuaikan aja ya. Gitu kira-kira. Untuk auto dan diesel, auto fully dia pakai U ya atau delta U untuk menghitung key in dan key outnya sehingga nanti WT dan apa istilahnya ya WNET-nya ya WNET-nya menggunakan delta U. Kalau untuk diesel key in-nya dia pakai delta H dan key out-nya pakai delta U ya karena untuk yang key out-nya dikeluarkan dengan proses isohorik sedangkan key in-nya masuk dengan proses isobarik untuk yang diesel ya. Untuk yang Brayton full semuanya delta H. Itu kira-kira yang perlu diperhatikan.
Prosesnya ya ini sebagai gambaran saja dari yang tadi. Jadi 1 2 isentropic compression in a compressor ya. Jadi ini dilakukan di kompresor. 2 3 ini proses pemasukan panas secara isobarik. Proses 3 ke 4 ini isentropic expansion di turbin. Dan 4 ke 1 pengeluaran panas secara isobarik. Ya, ini hal yang harus diingat gitu ya. Karena kalau Anda ingat ini, tentunya nanti menurunkan rumusnya mudah. Oh ya, ini salah satu referensi dari buku yang kita gunakan ya. Sebenarnya ini gambarnya. Saya ambil dari salah satu referensi buku yang kita gunakan untuk kuliah. Di sini masih ada yang kurang ya. Menurut saya ini perlu ditambahkan WT dengan WK supaya kita tahu bahwa di 34 dan 12 itu ada kerja yang keluar dan kerja yang masuk ke sistem. Tuh. Kemudian tadi equationnya ya, key in sudah ada, key out sudah ada, tadi sudah kita bahas. Ini sebenarnya sederhana ya. Jadi kalau di sini full pakai delta H. Kemudian kita akan masuk ke bahasan efisiensi thermal dari siklus Brayton. Nah, efisiensi thermal dari siklus Brayton itu ya sama seperti pada umumnya heat engines ya. W net dibagi dengan key in. Jadi W net dibagi dengan key in itu adalah efisiensi thermal dari siklus Brayton ya. Di mana W netnya bisa dihitung menggunakan 1 min key out per key in ya. Atau kalau Anda masih ingat, W net itu bisa sama dengan key in min key out ya. Ini dari mana rumusnya? Dari ini ada heat engines, ada panas yang masuk, ada panas yang keluar. Ya, maka W netnya adalah persamaan kesetimbangan energinya. Jadi yang masuk ya, Q in sama dengan total yang keluar. Q out plus W net. Jadi W netnya Q in min Q out. Nah, kita bisa gunakan ini. Atau W net sama dengan WT dikurangi WK. W yang dihasilkan oleh turbin dikurangi dengan W yang dipakai oleh kompresor yang berasal dari turbin. Jadi kita bisa gunakan dua persamaan ini. Itu untuk W net. Kemudian kalau untuk yang persamaan atau relasi antara temperatur dengan tekanan atau temperatur dengan apa itu volume ya berdasarkan entropic processes of ideal gases di bahasan entropi ya. Nah, kita bisa pakai ini. Dan biasanya persamaan yang ini dipakai kalau kasusnya untuk menyelesaikan pakai CAS ya, Cold Air Standard. Ini jangan lupa ada Air Standard dan Cold Air Standard yang juga jadi bahasan yang masih berlaku untuk di Brayton Cycle. Karena Brayton Cycle menggunakan eh, apa namanya gas ideal udara ya. Karena dia menggunakan udara, jadi kategori AS-CAS-nya working fluid ini masih pakai udara, AS-CAS-nya masih berlaku. Itu ya. Di sini yang berbeda dengan Otto cycle dan diesel cycle ini pressure ratio ya. Ada tambahan rasio ya. Kalau di Otto cycle kan ada R. R ini adalah V2 dibagi V1 ya.
Ini adalah compression ratio. Ini kalau di eh, auto cycle. Kemudian ada RC ya. RC ini adalah V3 dibagi V2. Nah, ini cut off ratio. Ini muncul di diesel cycle. Nah, sekarang di Brayton muncul ada pressure ratio yang ngebahas berapa beda tekanan antara P2 dengan P1. Yang sebenarnya ini juga menggambarkan beda tekanan antara berapa? P3 dengan P4. Ya, karena P2 sama dengan P3, P4 sama dengan P1. Atau boleh kita sebut dengan perbandingan antara P high dengan P low. Itu ya. Itu kira-kira yang dasarnya untuk persamaan ya. Kemudian informasi selanjutnya ini dari referensi dari buku Channel. Efisiensi thermal dari siklus Brayton ini tergantung dengan pressure ratio-nya. Nah, typical pressure ratio untuk gas turbine atau Brayton cycle ya. Ini rentangnya antara 5 sampai 20 ya. Kalau terlalu apa atau lebih dari 20 dia enggak effortnya nggak sebanding dengan peningkatan efisiensi ya. Tapi kalau kurang dari 5 ini penurunan pressure ratio sedikit saja mempengaruhi efisiensi dari Brayton ya. Turunnya cukup drastis gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan betul kalau misalkan kita ketemu dengan aplikasi siklus Brayton di luar sana ya, di industri nanti. Tipikal pressure-nya yang antara 5 sampai 20 yang bagus ya daerah sini ya. Tentunya. Oke, aplikasinya sebenarnya bisa dipakai untuk propulsi pesawat ya. Kemudian juga bisa dipakai untuk electric power generation ya, untuk pembangkit listrik. Di mana pembangkit listrik nanti bisa digunakan untuk apa saja ya. Nah, untuk propulsi pesawat sebenarnya bukan hanya pesawat ya, tapi juga ya, helikopter, terus kemudian ada beberapa kendaraan lain yang propulsinya memang menggunakan turbin gas ya, atau Brayton cycle. Selanjutnya ini ada gambar diagram Sankey ya dari nah, ini menggambarkan tadi ada gambaran mengenai backwork ratio ya. WNET kalau dari persamaan yang mana tadi ya? Ah, ini dari persamaan yang ini WNET itu adalah WT dikurangi WK ya. WT adalah kerja yang keluar dari turbin. Nah, kerja yang keluar dari turbin ini kemudian dipakai kembali untuk memutarkan kompresor ya. Memutarkan kompresor sehingga kompresornya bisa mengkompresi gas yang akan dimasukkan ke heat exchanger atau combustion chamber. Nah, porsi pemanfaatan gasnya, porsi pemanfaatan energinya dari yang dihasilkan oleh turbin untuk digunakan oleh kompresor itu cukup besar. Ya, untuk Brayton cycle ini cukup besar, sehingga memang backward-nya ini perlu diperhitungkan atau perlu diperhatikan. Jadi backward ini menjadi salah satu parameter yang penting untuk dilihat di Brayton cycle. Ya. Dan backward ratio ini ada beberapa literatur nulis apa namanya simbolnya itu RBW begini.
Ada juga yang nulis BWR ya, backward ratio. Ya, bebas Anda mau pakai yang mana saja. Yang jelas BWR atau RBW ini menggambarkan fraksi antara kerja dari kompresor terhadap kerja turbin. Ya. Contoh di sini kalau kerja turbinnya 10, kemudian dipakai lagi oleh kompresor sebesar 4 dan W netnya sebesar 6, ya, yang 6 ini bisa aja digunakan untuk generator gitu ya, memutarkan generator untuk menghasilkan listrik atau untuk propulsi atau untuk apapun itu. Nah, yang 4 ini karena dipakai untuk menjalankan siklus selanjutnya, kalau kita hitung BWR-nya berarti 4 dibagi 10. Jadi 40% dari eh, kerja yang dihasilkan oleh turbin dipakai kembali untuk memutar kompresor. Itu ya. Nah, eh, ada beberapa statement di dalam literatur ya yang menyatakan bahwa untuk mengembangkan siklus Brayton agar lebih efektif dan efisien, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah satunya menaikkan firing temperature-nya, ya. Kemudian menaikkan efisiensi dari komponen-komponen turbo mesinnya. Kemudian menambahkan modifikasi dari basic cycle yang mungkin bentuknya tadi ya, basic cycle itu yang seperti ini. Jadi dari basic cycle-nya atau simple ideal cycle untuk Brayton cycle, ya, simple ideal Brayton cycle yang 1, 2, 3, 4 ini. Ini dimodifikasi supaya nanti naik efisiensinya. Tapi kita nggak bahas itu di bahasan yang sekarang, karena bahasan untuk termodinamika masih dasar. Kita akan bahas dulu yang simple ideal. Ya, ini ada contoh soal yang bisa kita bahas. Ya, kita akan coba bahas contoh soalnya. Kita akan langsung kerjakan di Excel ya, untuk contoh soalnya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini contoh soalnya 95 ya. 9/5 ini dari buku Channel. Di sini disebutkan ada gas turbine power plant operating on a ideal Brayton cycle, ya, punya pressure ratio sebesar 8. Kita tulis saja dulu diketahui pressure ratio berarti RP, ya, saya tulis RP begini, ini 8. Kemudian gas temperature is 300 Kelvin at the compressor inlet. Berarti kompresor inlet itu, saya coba ambil gambar juga ya dari tempat yang sini mungkin ya, supaya jelas. Nah, kalau kita gambarkan di sini, kompresor inlet itu berarti titik 1. Nah, di sini gas temperature berarti T1 itu ada di 300 Kelvin. Ya. Dan 1300 pada inlet turbin, berarti T3-nya. T3 ini 1300 Kelvin. Gitu ya. Terus menggunakan asumsi udara standar atau AS. Nah, kalau AS berarti nanti kita gunakan tabel ya. Kita bisa gunakan tabel A17 dari buku channel ya. Oh, sorry, ini harus pakai ini apostrophe. Nah, jadi kita pakai AS, ditanyakan itu yang pertama, sorry,
Ini adalah the gas temperature at exit of compressor and the turbine. Berarti T2 dan T4. Ini yang ditanya. Ya, kemudian yang B, backward ratio BWR. C, ini adalah thermal efficiency. Efisiensi thermal dari uh, siklusnya. Ya. Jadi kita harus cari tiga hal tersebut. Oke. Sekarang saya coba buatkan dulu tabel yang nantinya bisa jadi acuan untuk isian dari parameter apa saja yang perlu kita cari. T, kemudian karena kita nanti pakai tabel, ya tabel A17 ini di buku channel, kalau Anda lihat ada PR, ada VR, kita gunakan PR karena kondisinya eh, isobarit ya, kita pakai PR, kemudian kita hitung waktunya. Jadi nanti temperaturnya dalam Kelvin, PR tidak ada satuannya, dan H-nya dalam kilojoule per kilogram. Oke, kemudian ini untuk titik 1, 2, 3, 4. Yang sudah diketahui tadi 300 dan 1300 Kelvin. Ya. Untuk 300 Kelvin, kalau kita lihat di sini, PR-nya langsung dapat ya, 1,386. Kemudian nilai H-nya kita dapat di 300,19. Sedangkan untuk 1300, kalau kita lihat di sini, 1300 ini PR-nya ada di 330,9 dan 1, sorry, 1395,97 ya. Ini sebenarnya pakai koma berarti. Oke, bukan pakai titik ya. Sebentar saya edit dulu. Ini pakai koma, ini pun pakai koma. Oke. Nah, sekarang berarti untuk T1 kita sudah cari ya 17 untuk nilai PR dan H pada masing-masing temperatur. Ini adalah state 1 dan state 4. Selanjutnya kita lengkapi ya untuk state 2 dan state 4. Bagaimana cara mencarinya? Sorry, state 4 ini state 3 ya seharusnya. Nah, state 2. Kalau kita lihat di sini state 2 dengan state 1 punya relasi di PR. Kenapa saya bilang punya relasi di PR? Karena ada RP ya. RP sendiri kalau tadi ya di dalam eh, literatur kita sudah tahu ya bahwa RP ini adalah P2 dibagi P1. Yang kalau kasusnya isentropik berarti ini setara dengan PR2 dibagi dengan PR1. Sehingga kita bisa cari berapa nilai PR1 gitu ya dari RP. Ya. Nah, karena RP-nya 8, berarti PR2, sorry ya, saya tuliskan dulu di sini. PR2
Ini sama dengan RP dikali PR1. Ya, saya tulis saja langsung PR2. Ya, sorry, nulis PR-nya biar seragam. Bentar ya. PR2 ini adalah PR1 dikali dengan RP. Kita dapatkan ini PR2-nya. Nah, PR2 11,08. Kita dapat di mana nih? 11,08. Dapat daerah antara 530 dengan 540. Ya. Jadi kalau kita cek cek dari tabel, maka didapatkan nilai PR tersebut berada pada rentang temperatur 530 sampai 540 Kelvin. Sebenarnya lebih dekat ke 540 ya. Jadi kalau kita mau coba interpolasi boleh nggak? Boleh-boleh aja ya. Kita coba interpolasi aja ya. Kalian eh, belajar ya. Jadi ini nilainya 11,10, kemudian ini 10,37, temperaturnya 540 dengan 530, nilai H-nya 544,35 dengan 533,98. Jadi kalau kita punya 11, saya langsung aja ya pakai ini ya. Set begini, tren nilainya ini, nilai X ini, non X-nya ini kita dapatkan sekian, ini Y-nya, ini X-nya, ini X-nya, kita dapatkan sekian. Jadi nilai temperaturnya kita dapatkan 539, ini nilai PR-nya dan nilai H-nya kita dapatkan sekian. Oke, kita udah langsung dapat nih dengan cara dapatin dulu PR-nya, baru nilai temperatur dan H-nya dicari dari tabel. Oke ya, dicari dari tabel. Kalau mau diambil langsung boleh, boleh. Tapi kalau mau didapatkan lewat interpolasi juga boleh. Oke ya, ini adalah yang state 2. Bagaimana dengan state 3? Mungkin saya coba rapikan ya dulu ininya. State 3 sebenarnya tidak jauh berbeda. Ini biar rapi ya. Nah, sorry, state 3, state 4 ya. State 4, kalau kita tulis di sini state 4. Nah, state 4 yang kita tahu adalah PR3 ya. Nah, lagi-lagi RP ini karena P2 dibagi dengan P1, ini sama dengan P3 dibagi dengan P4. Ya, maka sebenarnya kalau kita mau cari PR4, ya ini dari sini aja ya. PR4 sama dengan PR3 dibagi dengan RP. Kita udah langsung dapatkan nih nilainya. PR4 sama dengan PR3 dibagi dengan RP. Kita dapatkan ini ya nilainya. Cek dari tabel. Untuk PR41,3625. Nah, PR sebesar tersebut ada di antara berapa nih? 760 dan 780 Kelvin ya. Sehingga nanti kita gunakan persamaan yang mirip-mirip ini ya. 39,27
43,35. Kita masukin 41, sekian. Temperaturnya 760 dengan 780. Nilai H-nya 778,18 dan 800,03. Ya. Jadi kita dapatkan temperaturnya sekian, nilai PR-nya sekian, nilai entalpinya sekian. Nah, kita sudah punya nih entalpi semuanya mulai dari H1 sampai H4. Ya. Nah, kalau sudah punya semuanya, maka selanjutnya kita hitung ya. Kalau teman-teman lihat, langsung bisa kita hitung backward ratio dan bisa juga kita hitung nanti nilai entalpinya. Oke ya. Sorry, nilai efisiensi. Nah, sekarang kita coba hitung ya. Ini temperatur untuk yang A sudah dapat semua ya. Jadi T2 sudah ada, T4 sudah ada. Oke ya. Sekarang hitung yang BWR. Nah, BWR. BWR ini rumusnya adalah, saya tulis dulu ya. BWR itu adalah WK dibagi dengan WT. Nah, berarti kita harus tahu dulu WK-nya berapa, WT-nya berapa. Ya, WK sama WT. Ya, ini. Nah, WK. W kompresor ini adalah H2 min H1 dan W turbin adalah H berapa ya tadi, H3 dikurangi H4. Nah, jadi saya langsung ambil aja H2 dikurangi H1, ini adalah WK-nya, dan W turbinnya H3 kurangi 4. Sehingga nanti kita dapatkan nilai BWR-nya adalah WK dibagi WT, kita dapatkan sebesar 40% ya, kurang lebih 40,2%. Kemudian untuk nilai efisiensi thermal dari siklus Brayton, jangan lupa efisiensi thermal itu rumusnya adalah W net dibagi dengan Qin ya. Berarti W netnya adalah WT min WK. Qin-nya adalah berapa Qin itu H3 min H2 ya. Qin kan masuknya dari 2 ke 3 ya, berarti H3 dikurangi H2. Nah, saya tulis saja di sini dulu. Ini adalah W net, ini adalah Qin. Qin-nya H3 dikurangi H2. W netnya adalah WT kurangi WK. Maka efisiensi thermalnya adalah W net dibagi dengan Qin, nilainya 42,6%. Oke ya, jadi BWR sudah dapat. Saya kasih warna lain ya, biar ini, biar mudah. Ini BWR, efisiensi thermalnya yang ini. Oke, kita sudah dapatkan nilainya. Kalau kita bandingkan dengan hasil yang dihitung oleh ininya adalah berapa nih? BWR-nya 40,3% ya. Efisiensi thermalnya 42,6%. Sama ya, kurang lebih untuk kedua nilai tadi mirip-mirip ya. Kalau kita lihat
Ini cara mengerjakannya untuk contoh yang example 95. Itu untuk kasus yang ideal. Jadi ini masih kasus yang ideal, belum merambah ke kasus yang lainnya. Ya. Oke, sebenarnya kasus boleh dibilang semi aktual ya. Dan kalau kita lihat di sini, actual cycle-nya sebenarnya yang sebelah kanan kalau Anda lihat ya. Pasti bedanya aktual dan ideal. Nah, kita kasih highlighter aja warna orange. Jadi, kalau yang ideal itu yang orange ini, ya, ya, ideal itu yang orange. Nah, yang aktual itu sebenarnya yang ini, yang hijau. Jadi kalau teman-teman lihat dari 1 ke 2 itu kalau yang ideal dia isentropik ya. Kalau yang ideal sekali lagi isentropik. Nah, itu kalau yang ideal isentropik. Tapi kalau yang aktualnya, aktualnya ini dia tidak isentropik. Dari 1 ke 2 ada penambahan apa namanya, penambahan entropi ya. Ada entropi eh, yang ditambahkan, entropi generation ya, kira-kira begitu. Entropinya bertambah. Nah, kenapa sih entropinya bisa bertambah gitu kan? Pertanyaannya itu. Entropinya ini bisa bertambah karena memang kasusnya kalau dia aktual itu ada gesekan ya. Karena ada gesekan, maka nanti ada entropi yang muncul di sana. Tapi kalau kasusnya ideal, maka tidak ada gesekan di sana ya. Nah, kemudian dari 2 ke 3 ini sebenarnya ada pressure drop ya. Pada saat fluidanya mengalir ya. Karena proses pembakaran tadi itu kan dilakukan di ruang bakar yang sebenarnya dia sambil ngalir ke arah turbin. Dari kompresor ngalir ke arah turbin, ngalir di ruang bakar. Jadi ada pressure drop sebenarnya. Cuma untuk kasus ideal, dia tidak diperhitungkan. Gitu ya. Kemudian dari 3 ke 4, lagi-lagi sama ya dengan 1 ke 2. Kalau yang aktual ini, ya, dia ada entropy generation lagi. Entropy generation, jadi entropinya nambah. Tidak isentropik. Begitu pula dari 4A ke 1, nanti kalau yang aktual ada pressure drop, ya, kalau yang ideal tidak ada. Itu kira-kira ya gambarannya untuk yang aktual dan ideal. Sehingga nanti kalau yang aktual sebenarnya kita nggak lagi ngomongin 1 ke 2, melainkan 1 ke 2A. Kemudian juga dari 3 ke 4 kita nggak ngomongin 3 ke 4S, melainkan 3 ke 4A kalau ini aktual. Ya. Nah, ada beberapa rumus yang harus diperhatikan mengenai kondisi aktual dan ideal. Oh ya, untuk yang aktual dan ideal, biasanya pressure drop ini tidak diperhitungkan ya. Aktual yang
Jadi gini, nanti Anda bisa belajar di luar sana ada beberapa kasus yang memang pressure dropnya ini diperhatikan betul, gitu ya. Tapi kalau untuk analisis yang sekarang yang termodinamika ini masih belum kita masukkan, ya. Pressure drop ini dari 2A ke 3 ini belum kita masukkan, begitu pula dari 4A ke 1 ini belum kita masukkan. Jadi kita concern di yang eh, kompresor dan turbin dulu, ya. Untuk yang aktualnya kita concern di sana. Jadi kalau saya catat di sini untuk turbin dan kompresor nantinya ada efisiensi kompresor, ya. Ini mungkin boleh saya tulis NK apa ETK, ya. Dan ini juga turbin, ya. Udah sesuai. Jadi untuk yang ETA K atau efisiensi kompresor, tadi gambarnya begini ya. Ini diagram TS-nya dari 1 ke 2 seharusnya dia entropik. 1 ke 2 begini. Ini 2S ya, ini entropik. Nah, ini dia ke kanan 2A ya. Kerja yang ideal. Jadi kalau kita cek ya, nilai kerja yang idealnya. Ini kan H2S dikurangi dengan H1 yang nanti kita tulis sebagai kerja kompresor yang ideal ya, WKI. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah kerja kompresor yang aktual H2A dengan H1 ya, tulisannya WKA. Efisiensi efisiensi itu ngomongin sebuah nilai di mana nilai tadi berkisar antara 0 sampai dengan 1 atau 0 sampai dengan 100%. Nah, supaya nilainya bisa berada di rentang itu, maka yang kecil akan dibagi dengan yang besar. Yang kecil, yang ini WKI, dibagi dengan yang besar. Ya, jadi efisiensi kompresor itu adalah yang ideal, gitu ya, dibagi dengan yang aktual. Ini sama dengan WKI, ini sama dengan WKA. Itu kira-kira ya. Dan untuk yang turbin bagaimana, Pak? Sama. Untuk yang turbin juga sama. Ada T, ada S. Dari 3 ke 4. Konsepnya sama. Ini 3, ini 4 S, ya. Kemudian kalau yang 4A itu daerah sini. Sorry. Nah, begini. Maka kalau kita lihat, ya, yang WTS, ya, atau kerja turbin yang ideal itu akan lebih besar daripada kerja turbin yang aktual, WTA. Sehingga lagi-lagi nanti berarti supaya bisa menghasilkan rentang 0 sampai 1 atau 0 sampai 100, maka yang kecil dikurangi yang kecil dibagi yang besar. Jadi WTA. WTA dibagi dengan yang WTS. Itu ya.
Nah, yang perlu Anda ingat adalah gambar yang mana? Gambar ini dan ini. Konsepnya ada di situ. Ya. Jadi nanti rumusnya tinggal disesuaikan aja. Oke. Dimana kalau W turbin ya berarti H3 dikurangi dengan H4. Ya. Kalau W kompresor ini adalah eh, H2 dikurangi H1. Oke ya. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya ini ada contoh soal. Actual gas turbine cycle masih kasus yang 95 sebenarnya. Tapi di sini ditambahkan assuming a compressor efficiency of 80% and turbine efficiency of 85%. Kita diminta untuk menghitung backwork ratio ketika kasusnya aktual hanya untuk kompresor dan turbinnya saja ya. Oke, kita coba hitung. Jadi kita punya data ini ya. Kita tulis dulu diketahui efisiensi apa berarti turbin nih. Efisiensi kompresor dulu ya. Kompresor baru efisiensi turbin. Efisiensi kompresor 80%, ini 85%. Ya. W kompresornya saya tulis gini aja. W kompresor mana sih? Nah, ini W kompresor ya. Ini W turbin pasti nanti ikut di bawahnya. Ini satuannya kilojoule per kilogram karena kerja spesifik ya. Oh ya, simbolnya juga harusnya kecil ya W-nya. Saya salah nulis di sini. W kecil karena ini kerja spesifik. Saya kasih apa satuan kayak kelas. Saya lupa kasih satuan tadi. Pindahin ke sini deh. Nah, biar ada jarak. Oke ya, kita udah punya ini. Kemudian yang dipakai di situ selain W itu adalah nilai H ya. Kalau tadi Anda lihat ada H1, ya, H1 ini kita harus punya ya. H1 sampai dengan H berapa tadi? H4 ya. Nah, ini ada semua, kita masukin. Ini sudah tahu karena memang dapat dari yang sebelumnya ya. Oke, kemudian ditanyakan berapa nilai untuk A itu adalah BWR, untuk B efisiensi thermal dari siklusnya. Kemudian C ini ditanya turbine exit temperature, berarti T4 ya. Sorry, T4-nya turbine exit temperature kalau untuk yang aktual T4. Oh, gitu ya. Kira-kira itu. Oke. Nah, dari sini kita coba hitung dulu berapa besarnya WTA dan WKL ya. Jadi kalau kita hitung di sini WKA sendiri kalau tadi ya dari rumus efisiensi efisiensi kompresor
Wah, ini kok jadi ngacak ya. Kompresor sama dengan W yang KA dibagi dengan WKS. Sorry, kebalik ya. WKS dibagi dengan WKA. Kalau ngelihat dari, nah ini tadi, ya, yang ini dibagi dengan yang ini. Oke, kita pakai istilah apa? OS ya. Berarti gambar ini saya ubah dulu. Jangan I, PS. Ini pun sama S, ya. Nah, karena WKA adalah, sorry, efisiensi kompresor adalah WKS dibagi WKA, maka WKA adalah WKS yang dalam hal ini adalah WK, ya, dibagi dengan efisiensi kompresor, ya. Ini adalah WKA-nya. Kemudian WTA, kalau kita tuliskan di sini efisiensi turbin, ini adalah WTA dibagi dengan WTS. Berarti WTA-nya adalah efisiensi turbin dikali dengan WTS atau WT. Jadi yang WT dengan WK ini sebenarnya adalah WKS dan WKA ya. Sorry, WKS dan WTS. Hmm, oke, ini adalah yang idealnya. Kemudian H2 pun sebenarnya ini adalah H2S. H2S dan H4-nya adalah H4S. Ya, ini sama. Sekarang ditanya BWR. BWR itu untuk yang aktual, saya tulis pakai A aja ya, supaya beda. Aktual. Ini adalah WKA dibagi WTA. Ini hasilnya untuk yang aktualnya. Kemudian efisiensi termalnya yang aktual. Nah, efisiensi termal yang aktual adalah WNet aktual dibagi dengan Qin aktual. Nah, Qin aktual ini kayak gimana sih? Ya, kalau Qin yang sebelumnya itu H2 dengan H3 ya. Jadi H3 dikurangi H2. Nah, karena H2-nya ini jadi H2A ya. Kan kalau kita lihat dari gambar yang ini, duanya tuh bukan di atas sini, melainkan sebelah kanan sedikit ya, di sini 2A. Jadi nanti lebih pendek dia Qin-nya ya. Nah, karena lebih pendek nanti menghitungnya dari H3 ke H2A. H2A kita belum dapat ya. Kalau W net A kan bisa dari WTA dikurangi WKA. Nah, ini yang belum dapat. H2A dapat dari mana? Nah, kalau kita lihat H2A itu kategorinya dia dekat-dekat dengan satu. Ya. Dekat dengan satu berarti dari WTA nih, WKA kita dapat nih dari kompresor ya. Jadi WKA ini sama dengan H2A dikurangi H1. H2A
sama dengan WKA ditambah H1, di mana H1 kita udah punya. Ini H1. Oke ya, jadi saya tulis dulu di sini W net ini adalah WTA dikurangi WKA. Sudah kita dapatkan. Nah, di in A ini harus dapat H2A dulu. H2A ini dapat dari WKA ditambah H1. Ya, ini H2A-nya. Nah, in A-nya adalah H3 dikurangi H2A. Ya, sehingga nanti kita dapatkan W net dibagi dengan ini, in A, kita dapat efisiensinya sebesar 26,66%. Kita coba tandai ya. Ini, kemudian ini yang hijau. Ya. Kemudian nilai T4A. Nah, T4A. Sekarang T4A harus didapatkan dari turbin aktual. Ya. Berarti H4A. Kita harus cari dulu. W turbin aktual adalah H3 min H4A. Ya. Berarti H4A sama dengan H3 dikurangi dengan WTA. Ini adalah H4A. Kemudian kita cari nilainya H4A ini di tabel A17. A17 untuk temperatur pada entalpi tersebut. 880. Nah, ini ada di antara 84 dengan 86. Ya. Ada di antara, ini sorry, saya tulis ya, 866,08. Ini temperaturnya 840. Kemudian entalpi 888,27. Ini ada di 860. Sehingga kalau saya punya nilai entalpi sekian, nah, sebentar saya pindahin ini ke sini ya. Maka nilai trennya atau nilai hasil interpolasinya ya, kita dapatkan nilai temperaturnya sebesar 852. Ya. Nah, ini sudah dapat. Oke ya. Jadi kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, BWR-nya ini 40, sedangkan yang ini 59. Aktualnya kompresornya lebih banyak menyerap energi dari turbin ya. Kemudian untuk efisiensinya turun ya. Aktualnya sebenarnya turun, dia tidak di 40%-an, melainkan hanya 26%. Dan kalau kita lihat temperaturnya aktualnya sebenarnya lebih tinggi ya. 770 yang idealnya, aktualnya 852. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita cek dari contoh soal,
Kita dapatkan 59,2 ya. Oke. Kemudian efisiensi terma 26,6. Oke ya, 26,6. Kemudian temperaturnya di 853 Kelvin. Kita dapatkan 852,83. 883 ya. Yang kurang lebih sama ya. Jadi begitu tadi cara menggunakan tabel dan rumus-rumus yang ada. Pada intinya jika Anda memang memahami betul eh, konsep dari menurunkan rumus lewat diagram TS Brayton cycle-nya ya, itu akan lebih mudah. Kemudian untuk AS atau soal yang menggunakan standard assumptions ya, Anda bisa menggunakan tabel dan menggunakan interpolasi. Kalau pakai Excel gampang ya, tinggal pakai trend. Kalau pakai kalkulator juga ada regresi linear yang eh, bisa diakses ya di beberapa scientific calculator. Itu silahkan dimanfaatkan. Mungkin itu saja untuk bahasan mengenai Brayton Cycle. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Kalau ada yang salah-salah, barangkali juga saya salah nyebutkan atau apa, bisa juga dikritisi di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.